dengan kami. Di sini kami bakal menjelaskan tentang korosi. Jadi perkenalkan dulu, saya Idham Zuus dan teman saya Nurul Aulia. Apa saja sih yang akan kita pelajari untuk materi kali ini? Tentunya kita akan mempelajari tentang korosi. Sesuai dengan judul kita, yaitu kita akan mempelajari yang pertama yaitu definisi dari korosi, yang kedua korosi pada besi, dan yang ketiga yaitu mengendalikan korosi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu bagaimana atau apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi korosi pada besi. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu tentang definisi dari korosi. Apa sih yang dimaksud dengan korosi itu? Jadi, korosi itu kalau kita istilahkan dengan istilah bahasa kita sehari-hari, mungkin teman-teman tahu istilah perkaratan. Apabila kita tinjau dari segi kimianya, korosi itu artinya adalah kerusakan logam akibat reaksi kimia, di mana reaksi kimia itu sendiri tentunya merupakan reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat lainnya. Nah, korosi ini kalau di lingkungan kita ada beberapa contoh teman-teman, dan tentunya teman-teman juga pernah melihat atau mendengar semuanya. Jadi, contohnya adalah perkaratan atau korosi pada besi. Nah, teman-teman pasti sering melihat ya paku yang berkarat. Nah, itu adalah proses korosi ya. Jadi, di proses korosi ini terjadi zat baru ya teman-teman, atau suatu senyawa baru. Kalau di besi itu senyawa barunya yaitu Fe2O3. Jadi itu ya untuk contohnya. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini ada senyawa O2 dan ada senyawa besi yaitu Zn. Dimana ketika kedua senyawa ini bermain dengan waktu yang cukup lama akan mengalami perubahan dan si besi akan mengalami korosi. Bagaimana sih cara kita mengendalikan korosi? Teman-teman harus ketahui bahwa kita tidak bisa menghentikan terjadinya proses korosi, tetapi kita bisa menghalang atau memperlambat terjadinya proses korosi. Di sini ada pertama yaitu dengan cara melakukan pelapisan. Nah, pelapisan di sini kita lakukan supaya tidak terjadinya atau menghambat proses terjadinya korosi. Di mana yang pertama kita melakukan pengecetan. Pengecetan di sini bertujuan untuk melapisi besi dari cat sehingga menghambat terjadinya proses korosi pada besi. Dan sini kita mengambil contoh seperti mengecat pagar rumah, di mana pagar tersebut besi dan dilapisi oleh cat sehingga pagar tersebut akan mengalami atau tidak akan mengalami korosi dalam jangka waktu yang lumayan lama. Nah, contoh yang kedua kita melumuri dengan oli, di mana ketika kita melumuri besi dengan oli sehingga bakalan menghalang atau menghambat terjadinya proses korosi pada besi. Di sini kita mengambil contoh yaitu pada pelumuran pada besi atau mesin kendaraan. Nah, yang contoh yang kedua yaitu pelapisan dengan plastik. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa pelapisan hampir sama dengan pengecetan dan kami mengambil contoh yaitu pada rak piring, di mana rak piring tersebut yaitu dilapisi dengan plastik sehingga besi pada rak piring tersebut akan mengalami atau tidak akan mengalami korosi dalam jangka waktu yang lumayan lama. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Korosi ini dapat disebabkan dengan berbagai faktor. Yang pertama yaitu konsentrasi H2 dan O2. Jadi semakin banyak air atau oksigen atau kelembapan udara yang semakin tinggi itu dapat menyebabkan semakin cepatnya korosi. Kemudian yang kedua yaitu adalah pH. Jadi pH ini adalah derajat keasaman, di mana kalau lingkungan itu pH-nya kurang dari 7 atau asam, itu dapat menyebabkan proses korosi lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu adalah suhu. Jadi semakin tingginya suatu suhu maka dapat menyebabkan korosi semakin cepat. Oke teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa korosi itu dapat terjadi karena disebabkan oleh yang pertama itu konsentrasi H2 dan O2. Kemudian yang kedua yaitu suhu, dan yang terakhir yaitu konsentrasi dari pH.
Mungkin itu saja video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.